Politik nu sae, sing elek bodoni ini nih, nah politik itu. Iki kalau terangno, ini balik politik kok, politik itu sae, sing elek itu napa? Bodoni ini. Ngeten kalau suka nih mukadimah, terus cara Ibnu Khaldun itu sing nulis mukadimah nih, terkenal lah, ulama ahli sosiologi ini sinten Ibnu sinten Khaldun. Itu menurut beliau ma ba'atsallahu nabiyyan illa fi mana'atin min qaumi. Tidak ada nabi diutus kecuali dalam komunitas terkuat. Jadi kalau di Quraisy ya suku Quraisy dipilihkan Bani Hashim. Sehingga ketika para sahabat hijrah, Nabi diajak hijrah itu mboten mendesak. Dawuh beliau ama ana fami mana'atin min qaumi. Kalau saya dalam lindungan kaum saya. Terus ketika Ammar didudui, Suhaib didudui, terus Sumayyah didudui, terus Yasir abai Ammar didudui, disiksa itu Nabi boten karena beliau suku napa? Quraisy. Jadi ketika kiai-kiai kontroversi kok Gus niku rada dimbarno. Nek ra Gus ya taqabbalallahu minna minkum taqabbalallahu. Ana kiai ora untuk kontroversi, ana paling nomor dua dianggap khilaf. Nah sing ora pati kiai ya taqabbalallahu minna minkum. Dan kontroversi itu kadang penting, tapi bukan dalam makna politik ya. Karena seseorang itu bisa tahu kalau ada sikap sing nyeleneh. Tapi orang nyeleneh sing aneh-anehan terus. Buatan memang yang demi ilmu. Niki mukadimah pun bener. Aja ulang politik ini malah kula ulang deh. Karena la yang bagi li fakirin ayatasodda wa yatasoddara li irsadin nas ila ana atahu wa ilmal ulama wa hikmatal hukama wa siyasatal muluk. Kula mukadimai al ulama al mujaddidun niki kalian hadis niki nomor 14 nomor halaman disini buat niki. Karena saya tidak pernah baca kecuali kitab yang tak lagi dengan bambu akeh video halamannya. Mukaddimah terus saya mukaddimah berarti mangga. Ini dah dari mukaddimah. Gen kula halaman 10. Zawalul Ariqa dari judul Zawalul Ariqa fi hadal asr. Ya, Zawalul Ariqa Pak. Apa itu sini? Sampun kepanggih Zawalul Ariqa. Yang sampean ngomong. Sampun panggil iki. Sing mulai hadis wa fi riwayatil Bukhari man ata'ani mulai napa? Wa misu iqamatil jihad fa innaha faridatun min faraidil Islam wa na'taqidu mun panggil niki. Fi annaha madiyatun ila yaumil qiyamah walakin ta'assuriha wa ta'adzuriha fi hadal asri ta'attalat faridatul jihad. Wa dzalika li adami wujudi imamin aw amirin fi hadal asri ya'muru bi junudahu bil jihad fi sabilillah wa yakunu junnatan baina yaday muslimin kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal imamu junnatun niku macane junnatun niku yuqatalu min wara'i wa yuttaqabi fa in amara bi taqwallah wa adala kana lahu bidzalika ajrun wa ya'mur bi ghairihi kana alaihi minhu. Iku waca terus mon. Wa fi riwayatul Bukhari man ata'ani faqad ata'a Allah, man asani faqad asa Allah, may yutil amir faqad ata'ani, wa may ya'sil amir faqad asani. Wa innamal imamu junnatun yuqatalu mi wara'i wa yuttaqabi. Fa in amara bi taqwa wa adala fa inna lahu fi dzalika ajran wa in qala bi ghairi fa inna 'alaihi minhu. Falam nazal nantaziru zuhura dzalikal imam awil amir. Ini yang paling penting yang jadi pegangannya mas saya, termasuk mas saya Langitan, mas saya Sarang, Lirboyos, dan mas saya. Al jihadu wajibun alaikum ma'akuli amirin baron kana ufajiron. Wassalatu wajibatun alaikum khalfakulli muslimin baron kana ufajiron. Wa in amilal kabair. Wassalatu wajibatun ala kulli muslimin baron kana ufajiron. Wa in amilal kabair. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasun min asril iman al-kaffu amman qala la ilaha illallah wa la nukaffiruhu bi dzambin wa la nukhrijuhu minal islam bi amalin wal jihadu madin mundu ba'athani Allah ila yuqatila akhiru ummati ad-dajjal la yubtiluhu jawru jairin wa la adlu adilin wal iman bil aqdar. Terus ngeten nggih.
kan sami sanate langitan sarang lirboyo niku sami sedanten ya. Kula terangaken ya. Nabi itu inginnya umat ini itu masuk surga apa masuk neraka? Ndak dijawab. Sing jawab sing mboten ustaz mau nak keliru ben gak izin. Nah, sing ustaz ini kan urusan harkat dan martabat. Pokoknya alumni sing rangiai sing rondok bulat lah sing jawab sing dadi engko nak keliru dadi gus-gus langitan niku alumni sing goblok Gus dadi khelae gampang no. Nabi itu inginnya umatnya masuk surga apa masuk neraka? Masuk surga. Terus Nabi bersogak kalau kebanyakan umatnya fasik, maklaran, bodoni, semua macam utang rambayar, semua macam-macam. Perso ndak? Perso. Lalu semangatnya Nabi ketika ada orang di luar itu diajak masuk, apa yang sudah di dalam dikeluarkan. Khawarit ya berarti. Semangatnya Nabi itu yang di luar dipanggil ke dalam, apa yang sudah di dalam dikeluarkan. Yang sudah di luar atau sedang di luar diajak ke dalam, sehingga hitung-hitungannya Ummul Barohin Imam Sanusi itu berdebat kasar tentang masalah imanul muqallid. Ini politik ke situ, saya politik ilmu bukan politik bodoni, tapi harus dengan politik siasa. Imam Sanusi itu berdebat sedemikian kasar dan beliau cenderung imanul muqallid itu la yuqbal. Karena kurang ajar muqallid itu. Wong paling lugu, paling utun, paling goblok. Iku nak mbok takoki, kena opo kok nandur pari? Duwe alasan, ya masuk akal. Terus pematang sawah itu ya ditanduri telo, ditanduri kacang. Alasannya masuk akal, ndak boleh harta sejekal pun nggak menghasilkan apa? Harta. Sing terkait kepentingannya itu masuk akal. Omahe dibagi bebek sapi, kersane prospek. Jadi ora pawon tok tapi nglahirno ndok, rupa-rupane bebeke sering selingkuh ngendok, pitike sering selingkuh ngendok. Artinya untuk urusan harta itu sepinter itu. Lho wayahe pangeran gak iso mikir. Gak kurang ajar, darani ra cerdas nyatane urusan rentetan duniawi cerdas. Golek mantu ya mikiri santri langitan sing duwe fisik ta ora yo dipikir. Sing raine nggawa hoki ta ora, sing lahire keliru tanggal ta ora, itu kan iya sedemikian detail. Itu awam loh yang lugu. Tapi bareng urusannya Allah, wong aku anut kiai ra mikir. Itu kan kurang ajar, urusan paling penting gak mikir duniawi. Artinya muqallid ya ono kurang ajar. Sehingga cara kula nggih setuju ra ditampa, ya ono kurang ajar. Wong urusan Allah paling penting ra mikir, sing liyane mikir. Sama ndak bisa mengatakan itu kan wong lugu ke wong bodoh. Bodoh piye nyarate urusan duniawi bener ra karuan. Nah, tapi pada akhirnya Imam Sanusi itu menerima imanul muqallid hanya berdasar hadis. Nggih niku Nabi ku berharap penduduk swarga niku pertama 30% atau sepertiga dari umat saya. Terus Nabi kepingin satro ahlil jannah. Iku dihitung piye wae, nak muqallid gak dihitung itu jumlahnya tidak cukup. Nabi itu berkeinginan penduduk swarga terbanyak dari umatnya. Iku gelem ra gelem kudu ngitung sing fasik, sing muqallid. Mergo nak ngitung sing santri langitan paling pinter. Sing ora oleh boyong kiai ini. Niku jumlahnya aja. Kemungkinan ra oleh boyong dua. Mulai ra prospek sing kene ae. Itu kemungkinan berdasar suudzon, no? Tapi ya mungkin, secara teori mungkin. Seneng kampung era prospek, potongan era dia nyali berjuang, isane mau monoton melakukan sesuatu, kurang inovasi, terus rasa boyong. Kemungkinan kedua memang pondok membutuhkan, itu berdasar husnudzon. Jadi boleh dua teori. Gini kira-kira mau bodoh santrinya, bodoh rajelasin. Akhirnya Imam Sanusi ku ikrar, ya sudah imanul muqallid diterima, imanul fusak diterima, imanul fujar diterima, karena untuk menghitung biar jumlah itu terpenuhi sudah tidak pakai logika. Nah itu logika ya. Nah terus kemudian yang dibangun ahli sunnah wal jamaah, ahli sunnah wal jamaah noy. Nah cara pas saya tampil tambah an-nadiyah, semari ngapalo kelompok 73 ngapalo kangelan malah ditambah malah ribet. Tapi ya apa-apa tambahan nanti ya sesuai terus
As-Syarqiyah bangsa Jawa Timur. Jawa Syarqiyah ribet. Nah, sehingga logika itu yang dibangun juga nyuwun sewu berdasar siasah. Wong Islam nganti wani gagah ning Indonesia karena mayoritas. Sampai wong sing duwe pabrik terbesar di Indonesia, bahkan termasuk 5 orang terkaya di dunia atau 10 orang terkaya di dunia, wani gak nyalon presiden di Indonesia, gak berani. Karena lho nganti wong Islam dianggap mayoritas ngitung sing gendho-gendho apa sing soleh tok. Nganti begitu menakutkan bagi kelompok yang lain sehingga rawan nyalokno presiden. Apapun kayanya dia berdasar karena umat Islam mayoritas. Dan itu ngitung Ustadz Langitan tok semuanya dihitung. Jadi wong kudu di politik ora oleh ra dihitung-hitungan politik. Tapi politik agama napa? Jadi ini penting ya, terus orang tuh biar ngerti. Nah, ternyata di balik hitung-hitungan politik ulama tadi, wasiasatul ulama. Saya tuh punya kitabnya Sabul Qadir itu banyak sekali. Nah, sampai nang duwe ini Lujainudani karena itu ngerjekani lah. Nah, kalau nu kiai tenan, jadi dua kitab Sabul Qadir mulai Al-Hunyah, mulai Futuhat, mulai macam-macam. Sing mujma' alaih nusiba ilaihi, jadi bukan yang aneh-aneh, yang memang secara akademik nusiba ilaihi. Sampai saya saking senengnya ilmu itu, misalnya Hunyah, itu saya punya sudah lama, tak sinauni khatam. Nah ini bukan urusan kula sombong, ben santri langitan itu anut lah, nak seneng kitabku sinau khatam. Mojo munamuni seneng Mbah Fakir, apal kitabnya Mbah Fakir gak jelas. Itu seneng kiai ini itu tenanan. Kalau nu kitab-kitabnya Mbah Mun setengah apal, ya ben raisen aja jadi muridnya terus. Karena banyak alumni yang ketika dikon zakati kangkung, zakati melon itu protes. Mergo ra sinau kitab kiai ini. Terus darani kangkung, melon itu jari zakat zuruk. Iku rondok bedui itu. Karena sekarang itu ono fikih aneh Gus Idris. Fikih anehnya itu begini. Orangnya itu pedagang tapi mentalnya petani atau petani tapi gayanya pedagang. Kulo nu gak ada kanca akrab. Kadang dolan ngene kulo beto Innova anyar. Kadang ngebis. Jadi baru Innova ngebis. Ngebisnya ora krana zuhud kados kula, pancen kere, pas ngebis yo pas kere. Nah, kula ngebis iku ora niat zuhud, ora niat ora hiburan. Niku mboten anggere pas ngebis pas kere, pas gawe Innova pas sugih. Dia itu pedagang melon. Pedagang betul pedagang melon. Setelah dihitung nak kulaan dari pasar atau dari petani itu mahal. Akhirnya dia nyewa lahan, yo nyewa petani kon nandur melon. Tapi dia mentalnya pedagang. Jadi dekne sehingga misalnya panen raya melone wapi kok rego jatuh itu tetap susah. Nah petani ora. Regane jatuh lah, nah hasil tanine bagus kan senang diambungi, mergo hasilnya apik. Sewenang bangga deh ini, tangannya tangan berkah. Nah, cara kue ngono iku iki basul masail. Cara kue iku ngono iku zakate zakat zuruk apa tak pedagang. Nak kue darani zuruk ngadepi problem iku gak kut. Tapi kena darani iku petani ya rodok goblok wong mentale pedagang. Bingung kan kowe? Daripada bingung ngaji wae. Dadi wong ngaji kadang niat elek. Sing bingung ben Gus Bak, Gus koyo mau tak karek ngaji. Lha iku mental elek. Kowe iku santri alumni pondok, kudune padha-padha mujtahid, ora kok ngene iki modele ora ngene iki. Enak wong liya kok kon mikir karek anut. Iku ora takzim, ngel-ngelo kiai jenenge. Dadi ini kudu ngaji terakhir. Setelah itu gak ngaji. Kenapa gak ngaji? Wis salim Gus jenengan pun bar. Itu yang diinginkan para kiai. Mulane kabeh kiai santrine kon boyong mergo dianggap wis padha kiai ini. Terus rene angger ulama kok diboyong gurune iku qad analaka antufti. Aku wis wae fatwa senajan to nyulayani aku. Jadi Imam Syafi'i ya gurune. Dadi riyen guru-guru riyen do jujur. Imam Syafi'i ngaji umur 13 tahun hafal muwatta, paham bar ngaji 4 tahun. Wis cung ilmuku wis entek ke moro Irak ngaji ambek musuhku. Tapi wis mati musuhku dari Imam Malik ini Abu Hanifah. Musuh besar Imam Malik, gak tahu cocok. Tapi ilmunya akeh tetep oke ngaji. Wong wis gak ono ngaji muridé Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Kon ngaji dibiayai Imam Malik disangon. Jadi riyen guru-guru riyen berjiwa besar. Kowe gak apa-apa beda mbek aku, tapi kudu alim sik.
Baru apa? Beda kok. Top pokoknya kiai-kiai dhisik top. Orang ini iki alumni je anut. Lo nak takzim tetap wajib Bang, tapi nak madzhab itu karena tadi ada muqtadul hal, ada macam-macam. Saya teruskan. Sehingga kalau orang fasik itu enggak dihitung, itu maka umat Islam itu tidak banyak. Sampai wis saya tak takoki, misalnya Kudus. Orang tahu semua lah, kayak apa kayaknya yang punya Jarum, kayak apa yang misalnya di Kediri, kayak apa kayaknya yang punya gudang garam, kayak apa. Kepikiran nyalon bupati saja enggak. Karena tahu dengan jumlah mayoritas orang itu apa? Muslim, pasti tidak akan memilih yang selain. Ini bukan urusan sara atau urusan apa, tapi urusan memang politik itu yang menang yang mayoritas. Bukan kita, bukan masalah urusan sara. Tapi pertanyaannya, mayoritas itu ngitung siapa coba? Ngitung sing soleh tok, sing iso maca wahab tok, apa semuanya dihitung? Ngitung sing sholat tok, apa termasuk sing lam yusolli wa lam yasum? Nah itu berdasar logika. Kemudian ternyata secara riwayat ma'akulli amirin barron kana au fajirun. Bacanya bukan birron tapi barron. Memang bahasa Arab itu agak aneh. Kalau maknanya bagus di masdar itu birrun, yang di waliane barun itu daratan, tapi kalau di isim fa'il apa? Barun maknanya jadi bacanya bukan birrun tapi tetap apa? Barun. Karena sudah dihitung sama Nabi. Jadi kamu harus menjaga agama ini. Jihad itu pokoknya menjaga, tidak harus perang. Karena jihad dari kata jahada jadu jihad dan wajuh dan wajah dan itu sama-sama. Wah nak masalah lugat sementara anut kulo sampai nalimi kayak kulo. Karena kulo belajar kamus itu ya nganti mati-matian tenan. Jadi kulo belajar kamus, belajar sarah. Kadang neng kamus mau jahdan tok neng sarah jahdan juhdan. Nanti kalau bagi Jawa ya bingung. Kadang khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum idza faquhu. Ono semua coba faqihu, ono semua coba faqih. Karek gelar-gelaran murite. Tak delok teng kamus itu al afsah faquha. Tapi wong maca faquhu ora enak. Akhirnya itu wajah fakohu. Tak takut iki ini kok fakohu bah, luwih gampang. Mana sih wajah fakihu? Kok iso spekulasi? So kayak anggar kena. Jadi kiai Jawa itu lucu. Nak lafaz terkenal lu ora keliru. Misalnya doroba ya dribu bener. Nasoro yang jajal saiki samila. Ayo terusan apa? Ayo engko samila. Mesti ana sing maca yasmulu yasmilu ora konangan wae. Wong lafate ora terkenal. Tapi jelas secara kamus itu samila yasmalu. Tapi yang gak terkenal mesti gloyor. Ayo Nasoro. Mereka terkenal. Saya kira Jaroha. Nah, ayo kena yakin berarti yo ngawur. Wong ora tau, maksudnya orang maca kamus kok yakin maksudnya ngawur. Ayo kira-kira nak maca budere ya jrohu tajrihu spekulasi apa an ilmin. Ngaku ora usah itu. Modus santrine wae kok. Kulane. Mulane wong iku kudu mulane kula niku niki kula mboten niat sombong. Mau niat sombong ra Allah. Ben mbok saingi. Maksudnya ben sampean ngerti ilmu itu tidak gampang. Nah, jihad itu seperti itu. Jahada jadu jihad dan jahdan juhdan. Maknanya basulul wus'i. Nah sehingga misalnya begini, sama tak bedai. Anda berkebutuhan Indonesia itu banyak yang sholat apa enggak? Enggak, jawab satu-satu aja, ini latihan isi. Anda berkebutuhan enggak orang Indonesia banyak yang sholat? Ya kan? Berkebutuhan enggak ada sarana sholat itu masjid? Ya. Pertanyaannya, bisa enggak alumni Langitan, Sarang, Lirboyo semudah itu bikin masjid di Papua? Enggak mudah. Jadi kalau pegawai negeri beberapa habaib kiai kalau di Papua pasti yang nyambut itu kodam karena keamanannya lebih terjamin. Saya sering punya tamu dokter, muhibin dokter, tentara itu kalau cerita ke saya ini dokter begini. Pertama ada musola di daerah ini itu gara-gara kami dokter rombongan dikirim ke tanah bikin puskesmas karena kami muslim berkebutuhan musola dibikinkan musola oleh negara. Akhirnya apa? Non muslim sana bisa apa? Ngadepi petugas negara. Dan aku ujuk-ujuk neng Papua terus keturunan putih ngalor ngidul, keturunan ireng terus ngalor ngidul, sampai kemal kemul.
wis dianggap misionaris. Udah misionaris udah harus Kristen, kalau bahasa mereka misionaris ya orang yang bermisi itu disebut orang sama tersinggung. Iya aku Islam dari misionaris. Misalnya itu sebenarnya misionaris itu bahasa umum. Kesulitan nggak Bang? Tapi kalau begitu juga di Inggris, di Perancis. Kamu ujuk-ujuk santri langitan di komunitas di masjid ning kono, izinnya saja susah. Karena wilayah publik. Tapi kalau kedutaan di Rusia itu ada masjid besar, di Irlandia, bahkan di negara yang sangat ekstrim Kristennya itu banyak masjid. Yang bawa apa? Duta besar Indonesia, duta besar Turki, duta besar Arab. Karena mereka mitra negara dan berkebutuhan masjid karena mereka Muslim. Nah, lalu kekuatan aparat negara ini kamu abaikan hanya karena menurut mereka mereka itu fasik. Paham ya? Lalu kekuatan sebesar ini sering oleh Islam yang keras diabaikan begitu saja karena dianggap itu fasik. Coba kalau mereka kamu rangkul. Dan ini bisa jadi kekuatan Islam. Pertama ada masjid di Papua, ada masjid di NTT, ada masjid di Irlandia, di Inggris. Rata-rata yang bawa itu negara. Kedutaan kan berkebutuhan masjid karena duta besar dari Arab Saudi, dari Indonesia. Begitu juga kampus di Inggris, ketika banyak mahasiswanya Muslim, duta besar mengusulkan supaya dibikinkan. Nah, kita harus ngitung itu. Dan ini namanya amir. Negara itu anggap saja bahasanya amir atau apalah. Nah, dan Nabi ngendikan dalam kiat-kiat mempertahankan Islam, kamu harus wal jihadu wajibun alaikum ma'akul li amirin barron kana fajirun. Intinya yang fajir pun ini aset untuk dong nih. Jadi ya tak terang riwayatnya umatnya ini hadis dawuh Nabi, tak terang logikane. Daripada amir-amir ini buat putusno, buat statusno, ora tau ngaji, cewek era iso, serasa mikir Islam tak pikir aku. Lah kowe mikir nggawe masjid nek rantai dia aku piye? Wong kowe ra dusir mertua wis seneng. Gus-gus latihan nyai, ora konangan diutang wis seneng. Gus-gus sing lagi latihan iku ora konangan diutang wis seneng. Sepeda kredit, mobil kredit. Tapi kalau negara, meskipun nyuwun sewu sebagian pejabat mungkin sebagian itu nyuwun sewu fasik. Tapi atas nama di komunitas Muslim pasti bikin masjid. Nah contoh ini dewi mungkin rasolat. Coba departemen mana di Indonesia nggak berkebutuhan masjid? Karena rata-rata aparatnya Muslim. Ya daripada ini tidak menjadi aset Islam, mendingan menjadi aset Islam. Sekaligus kita juga iman bedawe Nabi, al jihadu wajibun alaikum ma'akulli amirin barron kana au fajir. Jadi kamu jangan angkuh hanya merangkul orang-orang yang baik. Nabi dhewe wae ngendikan barron kana au fajir. Jadi kalau mohon, nah ini riwayat sangka Kanjeng Nabi. Dan guru-guru kita juga merangkul siapa saja dalam tradisinya. Kulo nggih roh ki fakih wong kanca akrabe bapak kulo sering gejul-gejulkan wae bapak kulo. Niku wis tamu sapa ya ditampa, mbulet setengah mbulet itu ditampa. Kulo di guru mbahmu ne tamune macam-macam, mbulet setengah mbulet, wali setengah wali kabeh ditampa. Karena ini aset napa? Aset. Jadi ngaji ku dielmoni. Tadi ada ilmu politik tadi itu. Kalau enggak dihitung itu jumlah kita mungkin malah kalah terus. Andai kan kita menghitung orang Islam yang soleh saja sama non Muslim bisa saja banyak non Muslim. Kalau yang dihitung yang soleh saja. Ayo soleh ukurannya apa misalnya? Sing sholat, sing poso, soleh. Tapi rata-rata soleh itu melarat. Lah melarat itu mesti tarkul wajib. Mungkin jalur faseke lewat nerlantarno istri. Gak situ soleh kan? Pasane bagus zakat ratau zakat melarat ya. Gak situ ngono-ngono iku. Tapi kan kiai lah kudu golek-golek no dalil kanggo napa? Fasik-fasik. Umate sing fasik-fasik ini. Mergo sing fasik dhewe ora roh dalil ngono. Jadi golek-golekno lah itu. Dong ya. Makanya wali-wali ku yo rodok kacau asline, tapi memang
Wali ku nak pas majdub. Nak kowe kan majdub modus, majdub tenan. Majdub tenan. Niku nak donga ning raudhah iku wis kuwaco tenan, tapi wong wali ya. Kula nate maca. Ya Allah, saya berdoa di sini. Minta supaya jadi orang baik. Pun tersanjung dengan. Jika saya jadi orang baik, surah habibuk, maka yang senang kekasihmu. Dan jika doa saya engkau abaikan, saya jadi orang fasik, surah adu, sing senang musuhmu. Rupa-rupanya setan, kita jadi orang fasik kan sing senang setan. Pun terserah jenengan, ingin menyenangkan kekasihmu atau musuhmu. Wih, ku mandi nih pol dungo, iku muruk. Kan koyok teror kan, wah jadi wali ku ya, tapi kudu jadab syaratnya ya. Sama, makanya Habib-Habib yang alim itu sering cerita ke saya, ya kiai-kiai yang alim, kiai-kiai yang ya kenapa saya nambah yang alim itu ya karena memang kebetulan waqiatul hal itu yang cerita saya Habib alim. Meskipun kita hormat semua Habib kita hormati, tapi yang cerita ini kebetulan ya sama kiai itu juga yang cerita kiai alim. Meskipun semua kiai kita hormati, kadang-kadang kiai kan ya sudah tidak belajar lagi. Kok sampean kan ya kiai sing alim-alim nih. Tapi cara kon dalil koyo kula kan yo mikir maksudnya. Ketok. Nah, kula kan kiai aktif, jadi maksudnya itu ya kiai ya mulang wis. Dadi ilmunya kan terbarukan terus. Nah, sing ini kan ribet ekonomi itu potongan-potongan ini. Diajar ekonomi, diajar istri, diajar macam-macam, BPKB dan sebagainya. Jadi, kita mengaji ke sampai lah. Itu ada orang ekstremis itu menjadi tobat tuh gara-gara dicerita itu katanya ketemu Imam Sa'rawi katanya, tapi nggak penting lah. Misalnya ada Imam Sa'rawi ya siapa saja. Singkat cerita ada sekian orang maksiat mau dibom. Cerita ini di Mesir katanya. Tapi Muslim. Yang maksiat itu Muslim. Yang mau ngebom juga Muslim. Ditanya. Lauma tukhina kanu asawwaha wa rasulah pakai jamak. Itu aina masiruhum. Kalau mereka mati dalam keadaan maksiat aina masiruhum. Ya ilanar karena mereka mati pas mabuk. Terus ditanya sama Syekh Sa'rawi, kata cerita itu tapi saya tidak tahu apa Imam Sa'rawi benda. Akana dzalika muradan nabi amla. Wong Islam mati mlebu neraka iku sing diinginkan Nabi apa ndak? Ya enggak, Nabi inginnya semua masuk. Ya sudah, jangan dibunuh, ditunggu tobatnya biar tobat. Nangis si orang yang garis keras ini. Terus dia ngaji sama ulama yang. Jadi pertanyaannya pinter. Kalau mereka mati ketika maksiat, aina masiruhum, mereka kemana? Ya ke neraka. Dan kalau mereka ke neraka itu akana zalika muradan nabi amlah. Ya enggak, muradun nabi ya kepengen di. Ya sudah, ditunggu tobatnya, jangan. Makanya Anda ikut berproses menobatkan mereka. Abgas tobatlah. Maksudnya nazir ya nazir tapi ojo ngerasa kumalu. Ya itu sing ning kitab napa Al Ulama Al Mujad. Kula kan mau nyarat mahasinuhu masa. Sale kiai alim terus tawadhu. Kula teng dunya mboten gadah napa-napa. Akhirnya kan santrimu malah mikir. Iki kiai ku kelar mangan. Malane ning Quran iku niki betapa pintere pangeran, pintere Quran. Nak ngandani wong-wong ayu fala takhda'na bil qauli fayatma alladzi fi qalbihi marad. Takhda'na iku sangka masdar khuduk iku sopan. Wong-wong sing ayu iku nak omongan aja khuduk nemen-nemen, aja sopan nemen-nemen. Engko nak sopan iku pikirane wong lanang sing ngeres. Ngomong godha. Lah dadi iku artinya kadang ra sopan iku penting. Tapi nak sing elek kudu sopan, gak sopan gak apa. Gak sopan gak payu rabi ya. Nek sing ayu kesunatane iku pancen rapati sopan. Ben memupus harapan. Lho yo ana ilmune ngene iki yo ana. Wis ngandel aku to sementara iki. Ngur ae salim lagi khutbah. Mun Gus ra usah anut jenengan padha mustahidin. Ya saingan gak apa-apa, urusan ilmu bagus. Ilzam jama'atal mu'minin wa ingkanu usotan fasikin. Wa akim alaihim al-hududa. Misalnya santri nakal ya mbok takzir. Bulat ya mbok gundul. Oke, gak apa-apa. Tapi dawuh Imam Abu Hasan Asyadzili
La ta'azzuzan bihim, tapi bukan karena kamu merasa lebih terhormat. Wa taqri'an lahum. Ya sudah, kamu nakzir itu bagian dari prosedur pondok. Kamu jangan merasa aku mau luhur. Lu bocah senengane nyuwun sewu nakal. Nak ning pondok nakal ditakzir. Kok ora pindah terminal iku wong top. Mbok sekali-kali muji to. Keamanan pondok do sidang, sekali-kali muji. Bar nakzir Anda saya putuskan sebagai orang yang top. Wong muakalem ngono kok milih mending pondok. Mulane sing tegas-tegas tak kon tobat mesti tobat ilmu, mboten tobat ra nazir, mboten tetep nazir tapi tobat ilmu. Lu coba tadi yang yulaqabu khimaron senengane mabuk, senengane awur Nabi, padahal mbek Nabi ditakzir. Tapi dia ora iso memalingkan pandangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lu mestinya dia kan milih agama yang tidak memasalahkan mabuk. Mulane bener Bang Ghazali falam yukhrijhu bil ma'siyah anil mahabbah. Ngaji to semua. Awas nek gak ngaji. Enak agama menurut saya mbahmu ora iso. Agama menurut saya, agama menurut Allah dan so, jelas ning Quran kuliah ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim wa safawwa bi annahum asrafu ala anfusihim. Tapi Allah manggilnya apa? La taqnatu mir rahmatillah. Allah manggilnya apa? Wa anibu ila rabbikum, ayo kembali. Allah saja yang Tuhan, sing dimaksiati ora Allah. Iku wae ora ngongkon metu, tapi ngongkon mlebu. Bocah kok angel terang ngono. Awas. Mboten iki santai mawon. Wong sanate sarang langitan kuwi padha mawon sami sedanten. Dadi kula niku mboten kok santri sarang buli langitan mboten. Tuwa kula lah, paling ka umure kan tuwa kula. Wong kiai jenengan kiai duwe kancane bapak kula, Mbah Faken kanca karo bapak kula. Sering gonjakan ontal niku. Angger ketemu ya gojok-gojokan. Tak jare Mbah. Aku kiai guyon terus sak maca kitab. Ya ana kiai sing nyalono. Kula niku jek menangi murid-muridé Mbah Bar jek do sugeng. Jadi kadang-kadang nggih gojlok Mbah Mun. Ya karena kanca lah. Mbah Mun ngaji kan guyon terus suwante. Ana kiai sing khusuk kan rodok komplain. Ya sing komplain ya rodok sing sak level. Ngaji kok guyon terus jawabe Mbah Mun lucu. Aku isih guyon mergo ora mikir terkep. Lah nek kiai-kiai ijek mikir terkep ya ora kok berguyon. Lha sampean maca kitab ilmune pas-pasan, roh kitab wis runtusen. Artinya kiai sing kok berguyon itu karena tidak punya masalah dengan terkep dengan bacaan. Mulane iso. Ayo kangkang sing mloetil lah, sing biasa guyon lah kon mulang kitab. Ora langsung khusuk. Apa meneh sing ngrungokno wong alim, meriang. Jadi maksudnya cara Mbah Mun, wong jogeman nyalahno kiai sing guyon, wong kiai wani mulang guyon wis masalah terkep selesai. Ya aja muji sing ra guyon iso wae ada masalah dengan terkep, maksudnya kan iso. Maksudnya ku ya ora terus suudon gak, tapi mbok ya ora usah saling nyerang ngono ya. Maksudnya ora usah saling tuduh. Dibiji tawaduk nak ngaji anteng jebule pancen mikir. Nah sing guyon jebule ilmiah napa? Kula njek eling dawuh bapak-bapak seneng guyon. Ngaji ku kudu guyon. Sing ngaji wis do bingung utang. Teko ngaji mbok jak bingung meneh, bingung ping pindho. Ini artinya sing sawangane kiai guyon ternyata an ilmin kuwi amdan mboten sahwan. Rata-rata kok sampean wis brek masalah ta durung? Wis brek kan? Wis ngono bareng ngaji diteror meneh. Mondok langitan suwi, wong tongane rapati. Wah kan bingung ping pindho. Tapi bareng ngaji fase kelah dipuji kan seneng. Lah ya wong iku gak mesti cerita. Kulo jeling betul dawuh bapak Mbah Mun. Kiai kudu ceria, nganti wong maksiat golek kebahagiaan. Maka ngaji itu harus bahagia. Bahagia paling gampang wis guyon wis. Tapi ya aja sing ora bakat ya ora usah. Wong nek ora bakat guyon yo ya saru. Ya maksudnya wis biasa ora usah ngukumi wong liya, ben kul-kul ya malu ala sakilati. Sesuai potongan masing. Wong tange akeh nek maksa guyon malah sinis kan dadi.
Guyune wong sumpek ku dadine kecut to. Ya niki dadi ilzam jama'atal mukminin wa in kanu usatan fasikin. Terus dawuh meneh ngene, kenapa kiai-kiai itu kalau nyuwun sewu diundang koruptor, diundang fasik tanggane kok tetep teko. Dawuh Abdul Hasan Asyadili, kul min ta'ami fasaqatil muslimin wala ta'kul min ta'ami ruhbanil musyrikin. Jadi dari awal memang dapat nasihat kul min ta'ami fasaqatil muslimin. Kena diundang mukmin fasik-fasik dikon mangan ya semangan ae. Karena kadang-kadang kita ini apa ya? Sok suci ramangan tapi kayak keceblok dosa ning suudzon. Malah nek cara muamalah biman aksaru malihi haram tetep boleh iso wae sing mbok pangan pas tepaan halal. Ora usah sok suci wis diundang tangga sing terkenal korupsi, mbok terkenal maling ngono wis kiai-kiai rata-rata ya ora awuh. Mergo barokah baik ini tertanam di hatinya orang itu kapan-kapan ingin jadi baik. Tidak aku menanamkan permusuhan, aku mau diundang koruptor, diundang maling, mari mangan haram, menanamkan keben. Akhirnya dia tidak punya rencana tobat. Mergo roh raimu itu serasa seneng. Lho iki ngaji tenan ahli sunnah wal jamaah. Apa perlu tak tambahi anak dia? Jangan tak tambahi ya, tak tambahi. Napa? Asar kia bisa. Asar kia. Sing basa Jawa Timur. Wong kudu mikir, sampean tak ceritani. Kenapa Rasulullah tetap rawuh di acara pemakaman Abdullah bin Ubay bin Salul? Kayak apa munafiknya dia? Ratri mau munafik ketuane. Nabi rawuh, bahkan ketika keluarganya minta jubah yang dipakai Nabi, mau dipakai kafannya siapa Abdullah bin Ubay, Nabi dikasih. Tidak gitu saja, minta supaya nyun sewu diidoni, supaya untuk barokai riku Rasulullah. Kayak apa? Nabi mau datang dicegat Umar, maka anak ya Rasulullah alam taskur Allahu kadza wa kadam pun Nabi rasa rawuh cangkem elek wong ngene-ngene. Tanah anni ya Umar kemana cara Jawa wis mire Umar aku tetep teko. Meskipun akhirnya pas dekat kuburan ana ayat wala tusolli ala ahadim minhum mata abada wala taqum ala qabri. Tapi aslama min siratihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alfun min ahli baiti. Gara-gara Nabi terlalu simpatik, keluarganya Ubay udah Islam kabeh. Wong kok apikane ngono. Dadi wong kok apikane. Kaya apa dimangkelno Abdul bin Ubay tetep rawuh ning acara pemakamane. Lah padha rata-rata maling koruptor Indonesia berhenti di dia, anaknya sudah ndak. Mergo gara-gara gak kecewa dengan kiai selalu ngomong wis cung bapak tok sing maling kowe aja. Bapak tok sing nakal kowe aja. Karena ndak pernah dendam atau trauma dengan orang-orang baik. Iku sirine kena apa kiai-kiai kita iku lunak mbek wong fasik, lunak mbek wong macam-macam. Karena agama ini limang kana yarjuwa, bagi yang selalu punya harapan. Kaya apa wong kafir Mekah nglarani Kanjeng Nabi diberki gunung. Jawabe Nabi piye? Bal arju ayukhrijawa min aslabihim ma ya'budu wa la yusyriku bihi syai'an. Mungkin bapak era Islam tapi anak putune Islam. Fakana Abu Bakr nahu waladun namanya Ikrimah. Abu Lahab dia anak jenis Darroh kabeh do Islam. Coba kalau misalnya kayak di tonggo wong nakal, diundang-undangan rar teko ketemu suwinis kue besengut. Hubungannya dengan orang soleh ini hubungan kebencian, maka dia tidak punya rencana tobat. Dong yo. Sepakat ya? Mas.